Tanah ini diciptakan Tuhan, kami ini hanya hak jaga. Pernyataan ini benar-benar kuat ya. Kutipan inilah yang membuka dokumenter yang bakal kita bedah hari ini. Sebuah kalimat yang singkat, tapi sukses membingkai situasi genting yang lagi terjadi di lapangan. Situasi di mana peradaban lokal harus berhadapan langsung dengan mesin-mesin industri raksasa. Halo, selamat datang di penjelasan mendalam kali ini. Jujur, saya sangat antusias untuk memandu Anda membongkar sebuah topik yang bisa dibilang luar biasa kompleks, tapi sangat krusial. Kita akan membedah sebuah sumber dokumenter berjudul Film Pesta Babi. Di sini kita bakal melihat secara objektif bagaimana film ini memaparkan rumitnya persimpangan antara ambisi energi hijau, kepentingan korporasi raksasa, dan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Ini adalah isu yang sangat relevan dan pastinya bakal membuka mata kita soal realitas di balik apa yang sering kita sebut sebagai transisi energi global. Biar nggak penasaran, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas ambisi proyek pangan dan energi, terus lanjut ke dampak terhadap masyarakat adat, ketiga, jaringan korporasi dan operasi militer, keempat, sejarah kegagalan food estate, dan terakhir, simbol perlawanan suku Papua. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, ambisi proyek pangan dan energi. Dokumenter ini langsung menggebrak narasinya dengan menyoroti skala proyek pemerintah yang benar-benar luar biasa masif. Angka yang jadi sorotan utamanya adalah 2,5 juta. Ya, 2,5 juta hektar. Film ini mengklaim kalau pemerintah menargetkan pembukaan 2,5 juta hektar hutan hujan tropis di Papua. Coba bayangkan sejenak, seluas apa area itu? Lahan sebesar ini semuanya diperuntukkan buat proyek strategis nasional yang mereka sebut sebagai lumbung pangan dan energi. Tapi, yang bikin ini makin menarik adalah kalau kita ngebedah kata energi dari proyek tersebut. Dokumenter ini menekankan kalau pembukaan lahan raksasa ini tuh sangat didorong oleh target biofuel nasional kita. Ada target B50, yang artinya kita wajib mencampur 50% minyak sawit ke dalam bahan bakar solar. Terus ada E10, yaitu kewajiban mencampur 10% bioetanol ke dalam bensin. Jadi kita tuh bukan cuma lagi ngomongin soal makanan di atas piring kita, tapi juga soal bahan bakar buat tangki kendaraan kita loh. Nah, dokumenter ini juga merinci banget gimana konsesi lahan tadi bakal dibagi-bagi. Rinciannya begini, 1,3 juta hektar dialokasikan untuk padi, 560.000 hektar untuk tebu demi bioetanol, 400.000 hektar kelapa sawit untuk biodiesel, dan 380.000 hektar untuk peternakan. Kalau Anda perhatikan proporsinya, hampir 1 juta hektar lahan secara spesifik dialokasikan untuk tanaman yang nantinya diolah jadi bahan bakar nabati. Fokusnya benar-benar bergeser ke energi hijau, bukan semata-mata buat konsumsi manusia. Lanjut ke bagian 2, kita akan melihat dampak terhadap masyarakat adat di lapangan. Dari angka-angka makro yang raksasa tadi, sekarang kita coba zoom in ke realitas manusianya. Sumber materi kita menyoroti sebuah keterputusan budaya yang sangat tajam. Gini, secara tradisional, kelangsungan hidup masyarakat Papua itu sangat bergantung pada ekosistem hutan dan rawa. Sumber makanan mereka ya dari mencari sagu, umbi-umbian, dan berburu. Nah, proyek besar ini bermaksud mengubah total ekosistem itu jadi sawah, kebun tebu, dan kelapa sawit. Ini bukan sekadar ganti jenis tanaman ya. Dokumenter ini menggarisbawahi bahwa ini adalah pemaksaan pergeseran dari peradaban yang berpusat pada hutan menjadi ekonomi perkebunan industri berskala masif. Biar lebih tergambar, dokumenter ini ngenalin kita sama tokoh-tokoh nyata. Salah satunya Yasin Tamoyen dari suku Marin. Film ini menceritakan bagaimana dia tiba-tiba kehilangan hutan dan rawa yang jadi urat nadi kehidupannya saat ribuan ekskavator datang membuka lahan tanpa persetujuannya. Di sisi lain, ada Natalis Buer. Dia ini petani yang mencoba beradaptasi menanam padi, tapi sayangnya malah terpinggirkan karena nggak punya modal buat beli benih dan perawatan. Secara netral, film ini nyampein argumen bahwa perubahan tata kelola dari atas ke bawah ini justru bikin individu-individu di lapangan terdampar secara ekonomi dan sosial. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jaringan korporasi dan operasi militer. Terus, siapa sih sebenarnya pemain-pemain besar di balik layar ini? Dokumenter ini secara belak-belakan memetakan jaring laba-laba korporasinya. Pertama, ada John Lin Group. Mereka disebut mendatangkan 2.000 ekskavator buat bangun jalan sepanjang 135 km dan mencetak lahan. Lalu ada keluarga Fang Nyono, yang lewat Merauke Sugar Group mengendalikan sekitar 25 perusahaan di Papua. Dan gak ketinggalan, Wilmar. Pemain agribisnis global ini, menurut dokumen di film, ternyata udah ngeker lahan Papua sejak 2010 dan bahkan terhubung sama lembaga riset tebu di Australia. Jadi, film ini tuh ngasih lihat jaringan oligarki yang sangat padat. Tapi tunggu dulu, ekskavator-ekskavator ini ternyata nggak bekerja sendirian. Film ini menyajikan kontras yang cukup tajam soal kehadiran aparat keamanan.
Sumber mengklaim kalau ada sekitar 56.000 personel militer Indonesia di Papua, padahal estimasi anggota bersenjata dari kelompok separatis OPM itu cuma sekitar 1.430 orang. Nah, poin krusialnya ada di statistik yang mencolok banget ini, 1:100. Bayangkan, ada 1 tentara untuk setiap 100 warga Papua. Dokumenter ini melempar argumen yang berani bahwa penempatan militer yang semasif ini, termasuk pembangunan markas-markas baru di dekat area konsesi, sebagian besar bukan untuk operasi tempur. Alih-alih, film ini mengklaim kalau kehadiran mereka di sana itu justru untuk mengamankan proyek-proyek pemerintah dan kepentingan korporasi dari gelombang penolakan warga lokal. Kita beralih ke bagian keempat, sejarah kegagalan food estate. Tentu aja, kebijakan semacam ini nggak muncul tiba-tiba ya. Film ini ngajak kita mundur sedikit buat melihat pola yang udah berulang selama hampir 30 tahun. Dimulai dari tahun 96, saat Presiden Soeharto buka 1 juta hektar lahan di Kalimantan yang berujung pada bencana asap besar. Lalu tahun 2010, Presiden SBY meluncurkan MIFI di Papua. Lanjut lagi di 2015, Presiden Jokowi dengan target 1,2 juta hektar. Dan sekarang di 2024, perluasan ini berlanjut lagi ke angka 2,5 juta hektar. Inti pesan dari dokumenter ini jelas banget. Mega proyek agrikultur yang dikawal militer ini dituding punya rekam jejak panjang soal deforestasi massal dan kegagalan lintas era kepresidenan. Dan sampailah kita di bagian kelima, simbol perlawanan suku Papua. Terus, di tengah gempuran investasi dan alat berat yang masif tadi, gimana cara masyarakat adat merespons? Menurut sumber ini, selama 10 tahun terakhir, ada sebanyak 1.800 tanda salib merah yang ditancapkan menyebar di berbagai wilayah adat di kawasan Papua Selatan. Ini menurut saya luar biasa menarik. Salib-salib merah ini bukan dipasang di pekarangan gereja loh. Suku Ayuyu dan beberapa suku lainnya menggabungkan simbol salib Katolik ini dengan palang larangan adat tradisional. Mereka menancapkan salib-salib ini tepat di tengah rawa dan hutan sagu mereka. Tujuannya sebagai sebuah blokade, baik secara spiritual maupun hukum adat. Ini adalah bentuk perlawanan langsung tanpa kekerasan. Mereka menyatukan dogma agama dan hukum leluhur buat mencegah perusahaan-perusahaan masuk dan membongkar tanah warisan mereka. Di wilayah lain, suku Muyu punya strategi yang gak kalah brilian. Mereka menggunakan festival Awon Atatebon atau Pesta Babi. Dokumenter ini membedah proses 10 tahunnya yang sangat fasih. Pertama, mereka ngasih nama ke anak-anak babi dan melepas liarkannya ke hutan. Langkah kedua, selama tepat 10 tahun penuh, klan tersebut wajib menjaga kelestarian 479 hektar ekosistem hutan mereka, supaya babi-babi itu punya makanan dan bisa bertahan hidup. Dan langkah ketiga, memburu babi tersebut buat digelar dalam festival yang memperkuat aliansi antar suku. Pembuat film membingkai ini bukan sekedar pesta makan-makan ya, tapi sebuah grand strategi politik dan ekologis. Dengan mewajibkan perawatan satwa liar, mereka secara cerdas mengunci diri mereka sendiri untuk wajib mempertahankan perbatasan hutan dari ancaman ekskavator korporasi. Semua temuan dan klaim dari dokumenter ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat kritis. Di saat permintaan global akan biofuel hijau terus melonjak demi menyelamatkan iklim dunia, siapa sih sebenarnya yang membayar harga termahal dari transisi energi bersih ini? Apakah masuk akal jika sebuah peradaban adat harus kehilangan ekosistem sakralnya cuma supaya kita semua bisa ngisi tangki kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan? Ini jelas sebuah pemikiran penutup yang sangat provokatif dan pastinya bikin kita mikir lebih dalam lagi. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah dokumenter ini. Teruslah kritis, perbanyak wawasan baru, dan sampai jumpa.